Om Swastiastu. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangli tahun 2024 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam Guru Hebat. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik Ibu dan terima kasih. Nah Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching Ibu, saya akan mengajak Ibu untuk mendiskusikan terlebih dulu terkait rubrik penilaian hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, terus apakah pertanyaan yang diberikan sudah berbobot, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Tentunya kegiatan coaching ini itu nanti harus sesuai dengan 3 prinsip ya Bu. Yang pertama ada prinsip kemitraan, terus kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu, saya ingin memberikan dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam kegiatan hari ini, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Dan bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada kegiatan observasi ini, Bu? Jadi dalam kegiatan hari ini saya ingin Ibu memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing baik rekan sejawat ataupun peserta didik. Baik, saya paham ya Bu. Terus apa harapan Ibu dari observasi kita nanti ini? Jadi dari kegiatan observasi ini saya berharap akan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya berkembang, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, demikian kegiatan pra-supervisi kita hari ini. Silahkan Ibu lanjutkan dengan kegiatan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Tuh. Selamat pagi Bu Rahayu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Densi, ya semoga kabarnya baik-baik, namun agak sedikit ada problem Ibu. Ada permasalahan Bu ya? Iya, benar. Saya dengar Ibu mencari saya. Iya, Ada sesuatu benar. yang ingin diceritakan katanya. Benar Ibu, benar ada yang mengganjal sedikit di pikiran dan benak saya, makanya saya mencari Ibu untuk saya ajak diskusi. Baik. Nah sebelum kita mulai diskusi Bu Rahayu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu, yang saya harapkan dari diskusi ini nanti saya bisa mengembalikan kepercayaan diri siswa saya, karena ini ada sedikit permasalahan di dalam diri siswa saya. Itu Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini, Ibu ingin mengembalikan kepercayaan diri peserta didik ini. Iya. Oke. Nah sekarang silahkan Ibu Rahayu berbagi cerita atau apa kendala permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Baik, terima kasih buat atas waktunya. Saya akan bercerita sedikit. Nah ini ada salah satu siswa Ibu, di setiap saya memberikan tugas di Makul Produktif yaitu mendesain, anak ini selalu mengalami suatu kondisi yang kurang nyaman Ibu, sehingga mengharuskan dia harus ke UKS. Nah, setiap saya memberikan tugas, dia pasti akan dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Akhirnya tugasnya menumpuk, tidak selesai, dan sampai saya
berpikir ada apa dengan anak ini, itu Ibu. Berarti bisa saya garis bawahi ya permasalahan Bu Rahayu, setiap pembelajaran Ibu Ya. ada seorang peserta didik Ya. yang saat diberikan tugas Nggih. tiba-tiba muncul masalah pada Ya. dirinya, Betul, betul. langsung ke UKS, Nggih. tugasnya terlantar, Ya. itu Bu ya. Ya, betul sekali Bu Desi. Nah, setelah saya mendengarkan cerita Ibu terkait permasalahan yang terjadi, apakah Ibu Rahayu sempat mungkin mencari tahu penyebab masalah ini terjadi? Oh ya, tentu saja itu Ibu. Saya sudah mencoba mengorek dari petugas UKS terutama. Saya menanyakan bagaimana hasil observasi dari anak tersebut. Apakah ada sesuatu, apa memang gangguan lah di kesehatannya, dan ternyata tidak ada. Dan akhirnya saya kembali lagi ke anak ini dengan melakukan segitiga restitusi Ibu. Nah, saya menggali, mencoba mencari apa penyebabnya, dan ternyata penyebabnya dia merasa kurang percaya diri Ibu. Percaya diri, dan apalagi terutama dengan menyelesaikan tugas dengan menggunakan komputer. Dan dia merasa rendah diri. Nah, karena teman-temannya sudah sangat pasif ya menggunakan komputer dibandingkan dengan anak ini, seperti itu. Baik, jadi bagus sekali ya Ibu Rahayu sudah sempat mempraktikkan segitiga restitusi untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab peserta didik ini berlaku seperti itu. Baik, nah sekarang saya ingin tahu menurut Ibu bagaimana idealnya kondisi peserta didik yang Ibu harapkan? Baik, idealnya yang saya harapkan bahwa semua peserta didik mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, lalu kepercayaan dirinya terpupuk dengan baik. Nah, seperti itu Bu, idealnya yang saya inginkan di kelas. Oke, kalau kita berikan persentase atau rentangan dari 1 sampai 10, kondisi ideal ini kita anggap 10 ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat kondisi kelas Ibu sekarang, kira-kira berada di posisi berapa? Ini masih di posisi 6 Ibu. Di posisi 6. Iya. Oke. Dari posisi 6 ini Ibu berharap akan meningkat menjadi posisi berapa? Pastinya idealnya kan 10, tetapi maksimal saja lah Bu, 9, 8, 9, 9 itulah saya ingin mencapai sekarang. Berarti harapan Ibu mencapai 8 atau 9 ya Oke, dari kondisi ya, baik. Nah, sekarang dari permasalahan, terus Ibu juga sudah sempat menerapkan segitiga restitusi untuk mengetahui penyebab masalah terjadi. Kira-kira menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu lakukan Baik. ke depannya? Nah, ini rencana yang kedepannya, sebelumnya saya sudah pernah kemarin mencoba untuk merubah kata tugas itu menjadi latihan, sehingga biar anak itu tidak menjadi beban karena tugas berat sekali. Nah, kalau latihan dia pasti akan menjadikan bahwa oh ini sebagai bahan latihan. Nah, itu, dan setelah itu juga saya rencana kedepannya saya ingin mendampingi siswa ini dalam mengerjakan tugas dengan saya coba dulu menggunakan aplikasi yang sederhana Ibu, misalnya menggunakan aplikasi Canva. Nah, tapi nanti tujuan akhirnya pasti dia bisa menggunakan aplikasi yang lebih profesional ya, seperti itu. Selain itu juga saya ingin bahwa adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan anak-anak siswa, yaitu kalau dengan siswa tutor sebaya, dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat apabila saya mengalami suatu kendala nah dalam membimbing anak ini, dan akhirnya ada rekan sejawat yang bisa membantu, nah selalu merangkul anak ini. Iya, baik. Luar biasa sekali ya, ada beberapa rencana yang sudah Ibu Rahayu rencanakan ya, mengganti dari kata tugas menjadi latihan untuk membuat peserta didik ini lebih nyaman. Kemudian mendampinginya saat mengerjakan latihan itu, menyederhanakan aplikasi yang digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, begitu ya Bu ya. Baik. Nah, dalam menjalankan rencana Ibu ini, kira-kira dalam waktu dekat rencana mana yang akan Ibu segera wujudkan dari beberapa? Yang pastinya rencana yang akan saya segera laksanakan yaitu pada saat saya pendampingan, saya akan menggunakan aplikasi yang lebih sederhana. Nah,
saya yakin pada saat dia menggunakan aplikasi sederhana ini, dia bisa menciptakan suatu desain. Nah, dari itulah yang saya harapkan dia bisa memunculkan rasa percaya dirinya dia, bahwa oke, saya mampu ternyata. Nah, pada saat dia sudah percaya diri sudah muncul, nah di sanalah saya akan mencoba untuk ke tahap yang selanjutnya menggunakan aplikasi yang lebih profesional. Nah, seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan menerapkan rencana pertama dalam waktu dekat ini ya Bu ya, Betul. dengan mengganti aplikasi dari yang profesional ke yang sederhana dulu Oke. untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik tersebut. Iya. Baik, dalam melaksanakan rencana aksi Ibu ini, kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja? Oh, pastinya saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, dan juga sebenarnya dari orang tua siswa ini. Pertama, dukungan dari rekan sejawat saya nanti akan bisa sama-sama menumbuhkan motivasi untuk percaya diri anak ini. Kemudian dari rekan sebaya anak ini, yaitu teman-temannya, bahwa saya juga ingin mereka menjadi tutor. Nah, malahan tidak melembekkan, tetapi malahan menguatkan. Nah, seperti itu dukungan dari semua. Sedangkan fasilitas pun semua sudah lengkap di sini, jadi kita hanya butuh komitmen kebutuhan. Nah, seperti itu. Oke, berarti Ibu memerlukan dukungan dari semua warga sekolah, Betul. karena sarana prasarana sudah lengkap Iya, sebenarnya Bu ya. siap. Oke. Baik, kita berbicara ke komitmen. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan komitmen. Jadi apa komitmen Ibu ke depannya dengan rencana yang sudah Ibu susun ini? Baik, komitmen yang akan saya pegang yaitu bahwa saya harus konsisten. Saya pasti akan konsisten dan memberikan yang terbaik untuk siswa, dan saya akan berusaha menciptakan suatu kelas yang nyaman, sehingga dan juga lingkungan warga sekolah, bahwa dengan lingkungan yang nyaman pasti akan menumbuhkan rasa belajar yang menyenangkan. Ya, Seperti betul. itu Ibu. Ya. Seperti itu. Berarti Ibu akan berkomitmen untuk selalu menjaga motivasi diri Ibu ya dalam Ya, menjalankan betul. rencana ini. Baik, Ya. luar biasa sekali Bu Rahayu. Jadi dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Rahayu berhasil dapatkan? Luar biasa sekali Ibu Densi sudah meluangkan waktu untuk saya. Dari permasalahan ini akhirnya saya sudah menemukan solusi Ibu, yaitu saya bisa bahwa dengan saya akan mengajarkan dengan menggunakan aplikasi sederhana dulu, kemudian saya akan tetap memotivasi siswa ini, terus mendampingi, mensupport dan membimbing dalam mendesain. Dan apabila sudah bisa mendesain, nah saya akan mencoba untuk meningkatkan lagi penggunaan aplikasi yang lebih profesional. Ya. Serta saya juga lebih mengetahui apa kekuatan dari seluruh warga sebenarnya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri ini untuk siswa. Baik Ibu Rahayu, jadi Ibu Rahayu akhirnya berhasil mengidentifikasi masalah yang Ibu alami, dan Ibu sudah berhasil menemukan potensi diri Ibu untuk menemukan solusi dari Ya, masalah betul yang sekali. Ibu hadapi. Baik, keren sekali ya. Jadi saya tunggu diskusi kita selanjutnya Baik. tentang pencapaian Ibu setelah penerapan rencana-rencana tadi nih. Siap Ibu Densi. Baik, terima kasih sudah berbagi hari ini ya Ibu Rahayu ya. Dan saya juga terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya untuk dalam penyelesaian permasalahan Oke, saya. sama-sama Bu Densi. Ibu Rahayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Ibu, setelah tadi kita melakukan kegiatan coaching, sebelum penutupan ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan kegiatan tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik Ibu, jadi tadi dalam kegiatan coaching saya sudah melakukannya dengan menerapkan alur tirta Ibu, di mana saya awali dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan diakhiri dengan komitmen atau tanggung jawab. Kemudian dari tuntunan alur ini, coach akan dapat mengenali masalahnya dan menemukan solusi untuk masalah tersebut.
Baik Ibu, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi kegiatan coaching yang telah dilakukan. Jadi tadi antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang baik dengan alur Tirta yang sudah berjalan dengan lancar. Terus coach juga sudah mampu menjadi pendengar yang baik dan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mendapatkan banyak informasi yang akan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Baik, dari kegiatan coaching ini tentunya saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memahami dan menerapkan alur Tirta dengan lebih baik lagi, Bu. Karena dengan mampu memahami dan menerapkan alur Tirta dengan baik, maka saya akan dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik juga, Bu. Dan ini akan mampu memberikan tuntunan kepada coachee saya dalam menemukan potensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, demikian kegiatan coaching hari ini kita akhiri kegiatan ini dan terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Dewayu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, kabar saya baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Astungkare, saya juga sehat baik-baik ya. Begini Bu Dewayu, jadi untuk hari ini sebelum kita melaksanakan proses coaching itu, saya akan mengajak Ibu untuk mendiskusikan produk penilaian kita. Bagaimana nanti saya akan mengamati antara coach dan juga coachee agar apakah pertanyaan yang Ibu nanti ajukan berbobot, apakah Ibu sudah menjadi pendengar yang baik, dan tentunya coaching nanti akan harus memiliki prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip alur Tirta, di mana Ibu menerapkan sistem kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi daripada coaching. Nah, hari ini untuk meningkatkan pembicaraan keterampilan coaching, saya ingin memberikan dukungan pada Ibu. Nah, dan Ibu ingin saya membimbing dalam hal apa? Baik Pak, terima kasih. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coachee saya Pak. Oke, baik, saya akan mendukung Ibu Dewayu. Nah, di bagian mana yang akan Ibu fokuskan sehingga saya bisa dukung? Baik, saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya dan mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coachee saya Pak. Oke, baik, saya akan catat ya. Jadi menurut Anda Ibu Dewayu, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam melakukan coaching? Baik Pak, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini Pak. Terus dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Oh baik, saya paham. Jadi apa yang Ibu harapkan dalam coaching hari ini? Baik Pak, yang saya harapkan dari proses coaching ini dimana mendapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu Dewayu. Jadi sekian acara prasupervisi kita. Nanti silakan setelah ini Ibu lanjutkan dengan acara coaching. Oke. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Mustiayu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Dewayu, kabar saya baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya Bu ya. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Baik Bu, saya juga baik ya, terima kasih. Terus kira-kira apa nih yang akan Ibu bicarakan dengan saya hari ini Bu? Begini Bu, saya sebenarnya kan ada permasalahan sedikit, yaitu ketika saya mengajar di kelas Ibu. Nah di sini saya ingin meningkatkan pengelolaan dalam kelas gitu. Jadi tujuannya Ibu ingin meningkatkan pengelolaan pembelajaran di kelas. Iya. Terus kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam
pengelolaan pembelajaran di kelas, Bu? Nah, di dalam mengelola kelas itu yang menjadi tantangan saya, yaitu ketika saya mengajar itu ada beberapa siswa saya itu ribut atau bermain dengan temannya, begitu Ibu. Tantangannya ada siswa Ibu yang ribut ketika pembelajaran berlangsung. Terus kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari proses diskusi kita hari ini? Nah, tujuan saya itu dalam diskusi ini yaitu nantinya saya ingin mampu mengelola kelas, bagaimana itu nantinya siswa saya bisa belajar dengan tenang, kemudian menyenangkan bagi siswa saya, sehingga pembelajaran dan proses pembelajaran yang berjalan itu bisa terlaksana dengan baik dan bermakna. Jadi dari proses diskusi kita hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Terus kira-kira Ibu sudah pernah melakukan aksi yang untuk mengatasi permasalahan Ibu yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau saya sudah banyak melakukan suatu tindakan-tindakan untuk menghadapi permasalahan siswa seperti itu, Ibu ya, yaitu dengan berbagai metode-metode yang coba saya terapkan, namun belum menemukan metode yang atau strategi yang begitu efektif, Ibu. Jadi di sini saya ingin berdiskusi kira-kira strategi apa yang mungkin nanti bisa saya terapkan nanti sehingga bisa mengakomodasi dari kebutuhan siswa sehingga mereka tidak ribut atau riuh ketika mereka mengikuti pembelajaran. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi terkait strategi apa yang cocok digunakan untuk dilakukan dalam proses pembelajaran. Kira-kira sebelumnya Ibu pernah tidak mencoba strategi-strategi lain yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas agar siswanya itu aktif dan kreatif? Sudah Ibu, saya pernah mengaplikasikan beberapa model pembelajaran ya, seperti problem based learning, kemudian penggunaan scientific ketika ada kurikulum 2013 itu, namun belum bisa berjalan secara efektif untuk pengelolaan kelas untuk siswa yang masih ribut ketika di kelas. Jadi seperti itu ya, sudah pernah mencoba strategi-strategi pembelajaran. Terus jika di rentang 1 sampai 10 itu kira-kira strategi yang Ibu lakukan itu sudah mencapai di rentang berapa, Bu, dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi di kelas? Ya, kalau diperkirakan tentang saya ketika mengajar yaitu dari angka 1 sampai 10 itu baru sampai 5 begitu, Ibu. Terus idealnya Ibu maunya yang di level berapa, Bu? Kalau secara idealnya saya sih inginnya dari rentangan angka 8 sampai 9 tentunya, Ibu ya. 8 sampai 9 ya. Terus dukungan tentunya dalam melaksanakan rencana aksi ini Ibu perlu dukungan itu baik dari kepala sekolah atau yang lain. Kira-kira dukungan yang seperti apa yang Ibu harapkan? Dukungan yang saya harapkan itu sih dari berbagai pihak, Ibu ya, tentunya dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, kemudian dukungan dari diri saya sendiri terutama, kemudian dukungan dari anak-anak saya juga yaitu siswanya, karena mereka yang akan jadi objek dari pembelajaran itu sendiri begitu. Bagus sekali ya, Bu ya, itu artinya Ibu berkolaborasi dengan semua pihak ya. Terus kira-kira Bu, berkaitan dengan pelaksanaan nanti, apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam pemecahan masalah Ibu ini, Bu? Berkaitan dengan komitmen, tentunya saya sebagai pendidik pastinya selalu berkomitmen untuk ke hal yang lebih baik tentunya, Ibu ya. Nah,
Adapun solusi ataupun yang mungkin dapat saya laksanakan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu ya, yang dimana pembelajaran diferensiasi ini yaitu mengakomodir dari kebutuhan siswa itu sendiri, karena siswa itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, setelah mendapatkan pembelajaran diferensiasi ini, mungkin nantinya saya akan juga menyelipkan berupa permainan, kemudian belajar di dalam kelas, kemudian ada juga di luar kelas, sehingga mereka tidak bosan untuk melaksanakan pembelajaran itu saja. Jadi saya akan mengakomodasi beberapa metode pembelajaran yang bervariasi sehingga itu dapat pengelolaan kelasnya biar lebih baik begitu Ibu. Baik Bu, luar biasa sekali ya langkah yang Ibu ambil, tentunya pasti akan berjalan dengan baik dan berdampak bagi peserta didik ya, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mengenali karakteristik dari peserta didik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap hari ini Bu? Perasaan saya sangat lega Ibu ya, dan senang juga. Nah, dari hasil diskusi ini saya bisa berkeluh kesah, menyampaikan segala apa permasalahan yang saya hadapi ketika di kelas, kemudian mendapat secara tidak langsung mendapat solusi-solusi untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas begitu Ibu. Baik Ibu. Terus kira-kira ada yang ingin Ibu bicarakan lagi yang berkaitan dengan permasalahan Ibu tadi untuk hari ini? Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu Ibu. Mungkin untuk kelanjutannya nanti saya sambil berefleksi, menerapkan dan berefleksi juga dari kegiatan pembelajarannya. Baik, terima kasih Ibu karena sudah mau menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi, dan saya akan menunggu lagi dengan cerita-cerita Ibu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan berdiskusi hari ini. Nanti ketika sudah saya bisa berefleksi, saya ingin juga berdiskusi kembali dengan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Ibu Dewayu, bagaimana tadi perasaan setelah melaksanakan coaching ya? Baik, terima kasih Pak. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi dengan menerapkan alur Tirta ini, di mana sebelumnya saya harus menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab serta komitmen yang dilakukan sehingga coach saya itu dapat mengenali masalah dan menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Pak. Oke, berarti ya sebelum tutup ini kan, ya saya ingin mengajukan pertanyaan juga ya. Jadi ya berkait dengan tadi coaching Ibu itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu? Yang dilakukan, yang pertama sudah dilakukan itu dengan alur Tirta tentunya. Yang pertama itu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan, terus merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab serta komitmen dari coach yang akan dilakukan, terus berusaha membantu atau menggali permasalahan dari coach ini sehingga dia dapat menemukan dan mengenali permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Dewayu, dari apa yang saya catat ya tadi ya, hasil coachingnya ada bagus. Tadi ada komunikasi yang baik antara coach dan coaching, kemudian dengan menggunakan alur Tirta, jadi Ibu sudah menjadi pendengar yang baik, sudah menggali kompetensi daripada coaching untuk menemukan solusinya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira ini untuk terakhir ini, apa kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yang pertama itu adalah mendalami lebih baik alur Tirta ini. Terus juga mampu menerapkan kegiatan coaching ini dengan baik lagi, dan mampu menuntun si coaching ini untuk menemukan potensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Demikian kegiatan coaching hari ini kita akhiri ya. Tadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Baik Pak, terima kasih juga Pak untuk hari ini. Sama-sama Ibu Dewayu.
Selamat pagi Bu Duayu, apa kabar? Selamat pagi Bu Komang, kabar hari ini kurang kabar baik. Tapi saya ini sebenarnya sedikit galau Bu hari ini. Oke, karena kondisi Ibu kurang baik. Nah, kalau boleh saya tahu tantangan apa yang sedang Ibu hadapi nih Bu? Begini Bu, sebenarnya saya memiliki permasalahan nih Bu, di mana salah satu siswa saya itu kemarin itu melakukan kekerasan di kelas dengan cara menendang salah satu temannya. Terus saya juga sering mendengar aduan dari guru lain bahwa perilaku siswa saya juga ini kurang baik di dalam kelas. Oke, berarti dapat saya review tadi Ibu menceritakan bahwa anak wali Ibu melakukan sesuatu tindakan ya, kekerasan, memukul, kemudian juga perlakuan tidak baik lah, melakukan hal yang tidak baik. Nah, dari kejadian tersebut Ibu menginginkan dari diskusi kita ini mencapai target seperti apa dulu Ibu sebelum kita menuju ke diskusi mencapai solusinya? Target saya tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Terus siswa saya ini tidak berperilaku seperti itu lagi Bu. Ya, oke. Di sini sudah saya catat bahwa Ibu sudah menjelaskan tentang target yang dari diskusi kita ini apa yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai target dari tujuan diskusi ini, Ibu pasti sebelumnya tahu penyebab. Nah, Ibu tahu tidak penyebab dari anak ini melakukan hal-hal tersebut Ibu? Kemarin sempat saya komunikasi dengan anak ini, katanya dia sering diganggu dan diejek sama temannya sehingga dia melakukan tindak kekerasan ini Bu. Jadi dia ingin membela dirinya bahwa dia tidak suka diejek dan diganggu oleh temannya. Oke, berarti karena dia pembelaan diri ya Ibu ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah melakukan suatu tindakan tertentu nggak untuk mengantisipasi agar tindakan ini tidak berlanjut lagi Ibu? Sebelumnya saya sudah melakukan pendekatan dengan temannya. Kenapa dia mengganggu temannya ini? Selain itu juga mencari tahu dari rekan sejawat saya yang ketika itu mengajar kenapa bisa siswa saya berperilaku demikian. Oke, nah dari semua tindakannya sudah Ibu lakukan, dari skala 1 sampai 10 itu sebenarnya target ideal yang ingin Ibu capai, nah seperti apa Ibu? Untuk apakah itu sudah mencapai target ideal yang sudah Ibu lakukan tindakannya kemarin? Idealnya kalau di rentang itu masih di posisi 6, di mana hal tindakan rencana yang sudah saya lakukan itu belum maksimal Bu. Saya menginginkan itu di target 8 dan 9 Bu. Oke. Nah, Ibu kan dari skala 6 itu sampai maksimal 9 ya. Sekarang saya ingin tahu apa rencana yang ingin Ibu akan lakukan untuk mencapai target tersebut Ibu? Rencana yang terpikirkan oleh saya itu Bu, bahwa rencana yang ingin saya lakukan, yang pertama melakukan pendekatan dengan teman dari anak ini, terus juga melakukan komunikasi dengan orang tua siswa terkait bagaimana sebenarnya profil dari anak ini di rumah. Oke. Nah, dari beberapa itu sangat luar biasa ya Ibu ya, rencana-rencana Ibu ada beberapa. Nah, pastinya dari rencana-rencana yang Ibu rencana tindakan yang Ibu rencanakan itu pasti ada skala prioritasnya. Nah, saya ingin mengetahui skala prioritas untuk Ibu berikan kepada rencana yang mana yang akan Ibu laksanakan? Baik, yang mungkin yang pertama saya lakukan itu dengan cara melakukan pendekatan dulu dengan teman dari si anak ini. Dan itu juga melakukan restitusi kepada anak ini di bagaimana dia dapat memahami dan mengenali permasalahannya dia yang lebih dalam. Terus untuk mengenali juga bagaimana dia seharusnya bertindak. Wah, sangat luar biasa sekali sebenarnya skala prioritas yang sudah Ibu utamanya, yaitu Ibu ingin sebenarnya mengadakan diskusi ya Ibu ya, dulu menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian adakah strateginya untuk mencapai selain itu?
untuk mencapai poin dari tujuan Ibu? Selain dengan segitiga diskusi dan pendekatan mungkin dengan orang tua dan dengan bekerja sama dengan guru lain dan kepala sekolah. Oke, tadi kan juga Ibu jelaskan juga dengan berdiskusi juga ya Ibu ya. Nah, saya sekarang ingin mengetahui komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana yang jadi rencana prioritas tersebut sehingga bisa berhasil nantinya. Baik, komitmen saya selalu berkolaborasi dengan orang tua siswa, baik dengan guru dan kepala sekolah dan siswa dalam dan selain itu juga mensosialisasikan bagaimana di sekolah itu jangan sampai ada tindak kekerasan yang terjadi. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan komitmen bahwa dari seluruh warga juga harus memiliki komitmen tersebut ya Ibu ya, menjaga agar tidak terjadi kekerasan. Nah, kira-kira rencana ini kapan akan Ibu laksanakan? Segera mungkin Bu, mungkin besok sudah bisa saya lakukan. Yaitu yang pertama itu melakukan pendekatan personal dulu dengan siswa ini Bu. Oke, luar biasa ya Ibu ya sesi diskusi kita pagi ini. Nah, dari hasil kita kan sudah berbicara panjang lebar ini. Nah, dari coaching ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Baik Ibu, dari diskusi kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terus juga saya mendapatkan ide baru terkait bagaimana saya harus melakukan aksi untuk mengatasi permasalahan agar tindak kekerasan ini tidak terjadi lagi di sekolah. Oke, dan juga Ibu butuh tidak dukungan? Nah, coba Ibu paparkan, Ibu butuh dukungan fasilitas apa yang untuk merealisasikan rencana aksi ini? Tentunya saya perlu dukungan Bu, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan dari siswa juga. Saya memerlukan dukungan untuk mendukung kegiatan saya ini agar tidak terjadi hal-hal yang sama lagi di lingkungan sekolah. Oke, sungguh luar biasa Ibu ya. Ibu sudah juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Ibu hadapi. Nah, kira-kira ada tidak hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin cukup ya Bu untuk hari ini. Mungkin nanti setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan, Baik. saya bercerita lagi dengan Ibu. Ya betul, saya juga tidak sabar untuk menunggu bagaimana hasil dari rencana aksi yang akan Ibu jalankan. Saya harap itu akan berhasil dan nanti diskusi kedepannya kita bisa membahas lagi lebih dalam dan menggali semua rencana-rencana Ibu untuk mencapai keberhasilan anak ini menjadi lebih baik. Baik ya Ibu, berarti sudah cukup diskusi kita hari ini. Cukup Ibu, dan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Sama-sama, saya sudah sangat bahagia. Terima kasih Ibu juga karena saya bisa menjadi tempat untuk Ibu bercerita. Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti Ibu.